dalam situasi pandemi ini. Suami tidak bisa bekerja, yang hanya kuli bangunan sana-sini. Proyek ditutup dan kami tidak ada pemasukan sama sekali karena mengandalkan gaji harian. Jazakumullah khair. Dan bukan cuma Anda, tapi semua orang diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri kami motivasi dalam situasi pandemi ini. Suami tidak bisa bekerja, yang hanya kuli bangunan sana-sini. Proyek ditutup dan kami tidak ada pemasukan sama sekali karena mengandalkan gaji harian. Jazakumullah khair. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan. Dan bukan cuma Anda, tapi semua orang diuji. Lalu bagaimana cara kita melewati cobaan, teman-teman sekalian? Saya coba berikan beberapa kiat. Yang pertama, Anda yakin kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, katakanlah kami tidak akan ditimpa kecuali dengan apa yang sudah Allah catatkan buat kami. Memang Allah takdirkan di detik ini, di waktu ini sedang ada cobaan seperti itu. Tetapi ini harus dikemas dengan ayat yang lain, yaitu inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi saya yakin Anda masih banyak memiliki kemudahan. Seperti misalnya Anda masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, gitu kan. Dan Allahu a'lam, mungkin Anda juga sampai hari ini 8 hari Ramadan Anda masih bisa, ya, hidup, puasa, makan dan seterusnya. Tapi mungkin kekurangan karena pendapatan yang biasa rutin datang ini sudah nggak ada. Mungkin juga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan beberapa hamba-hambanya yang memenuhi kebutuhan Anda. Teman-teman, coba bergantung kepada Allah Sang Pencipta dan jangan ragu tentang masalah itu. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berbagi sebuah kisah. Dan itu sebuah kisah seseorang yang sangat susah hidupnya, ya. Dari orang-orang kisah klasik dulu tentunya. Dia sangat susah sekali hidupnya. Dan saking susahnya sampai dia bilang, dia ceritakan dirinya, saya cuma hidup dari pendapatan harian saya. Dia bilang satu waktu saya keluar ingin mencari rezeki. Pada hari itu betul-betul tidak ada sumber rezeki. Kenapa yang saya dapat hari itu yang dipakai makan gitu. Dia bilang saya sudah keliling sana sini tidak ada makanan. Dan sampai saya tidak pulang ke rumah sampai di awal malam selepas Isya lebih. Istri sama anak saya sudah menunggu. Kemudian saya pun pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dibuka pintu, disambutlah oleh anak dan istri dengan harapan selain menemui saya juga mereka berharap bisa ada makanan dan minuman seperti biasa. Tapi karena istri saya melihat di tangan saya tidak ada sama sekali bekal apa-apa, maka saya pun duduk, kemudian diberikan air putih, lalu dia bertanya, apa hari ini nggak ada bekal makanan? Lalu saya menjawab, sama sekali saya nggak temukan pekerjaan. Saya tidak tahu harus mencari di mana lagi. Lalu kata istrinya, lalu apakah kita harus tidur dalam kondisi kelaparan? Saya sama anak-anak betul-betul belum makan sama sekali dari pagi gitu. Maka kata dia, baik, saya istirahat sejenak, baru saya akan keluar cari rezeki lagi. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan kepada kita. Kata istrinya, baiklah kalau gitu. Subhanallah, tanpa mengenal letih, laki-laki yang soleh ini dia keluar dari rumahnya. Dan waktu dia keluar, sudah masuk, kalau kita sekarang jam 12 malam. Zaman dulu, belum ada lampu kayak kita sekarang. Mungkin di jam 10 malam aja kalau kita sekarang itu sudah, zaman dulu orang sudah tidur semua. Gelap. Maka dia pun jalan, dia tidak tahu mau kemana, sambil dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kemana langkah kakiku ini? Aku sendiri belum makan seharian, anak istriku juga belum makan. Berikanlah kami rezeki. Sambil berjalan, dia bilang mata saya tiba-tiba melihat sebuah masjid. Di sekitar rumahnya, tidak jauh dari rumah. Nggak ada lampu kan, zaman dulu belum ada lampu. Orang pakai sumbu, pakai minyak, dinyalakan, kemudian baru coba nyalakan api, menyala, kemudian duduk, dia sholat. Dia tidak tahu harus buat apa lagi. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan, dikasih rezeki, dikasih segala macam, dan dikeluarkan dari masalah kemiskinan ini. Setelah itu, subhanallah, terjadi pada malam itu, penguasa di wilayah itu, kalau kita bisa bahasakan rajanya, gelisah, nggak bisa tidur. Dan seperti orang ketakutan akan meninggal dunia. Hatinya terdorong untuk bersedekah. Maka dia mengambil beberapa kantong isinya emas. Lalu dibawa sama dia, dan dia bilang, ya Allah, maka izinkanlah hambamu ini bersedekah di jalanmu. Dia naik kuda, dan dia mengatakan, ya Allah, dan aku minta petunjuk kepadamu. Aku tidak akan memegang tali kekangan kudaku ini, aku biarkan jalan. Raja tidak minta dikawal oleh siapapun. Tergerak hatinya begitu. Subhanallah, dia jalan.
Subhanallah ya, Maha Suci Allah, kisah nyata ini menjelaskan, kudanya berhenti di masjid yang ada orang soleh tadi yang susah itu. Dia juga heran, kudanya masuk di halaman masjid, diam di situ. Dia turun, apa ini rahasianya? Kenapa Allah datangkan ke masjid ini? Dia bilang, saya masuk ke masjid, gelap. Cuma ada satu saja sumbu lampu, ya, sumbu lilin. Kemudian saya mendengar seperti ada orang suara, ya, orang yang berbicara. Saya coba mendekati suara itu, ternyata orang yang sedang berdoa. Nah, tadi orang yang miskin itu berdoa. Ya Allah, mudahkanlah rezeki, saya sudah seharian tidak makan sama anak istri saya. Berikan kami rezeki, saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya mohon kepadamu, merengek-rengek sama Allah. Raja ini dengar, maka raja itu menegur si orang tadi miskin ini. Setelah salam, dijawab salam, dia mengatakan, si raja ini bilang, saya dengar tadi keluhanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kebetulan bawa beberapa kantong uang emas. Saya akan berikan kepada kamu sebagai sedekah. Dan ketahuilah, saya raja di wilayah ini. Saya tadi gelisah, ingin sekali keluar dan bersedekah, dan Allah tunjukkan saya ke masjid ini. Mungkin kaulah yang Allah maksudkan. Dia bilang, lalu saya akan berikan kepada kamu uang ini sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kita berdua dan yang ketiganya Allah. Dan saya berharap apapun yang kau butuhkan, datanglah ke istanaku setiap saat. Saya yakin Allah yang menggerakkan saya bertemu dengan kamu. Subhanallah, orang miskin ini luar biasa kalau punya keimanan. Apa yang dia bilang? Wahai Tuhan, kalau seandainya saya pun masih punya kebutuhan selain apa yang Anda akan berikan kepada saya ini, maka saya tidak akan datang minta kepada Anda. Tapi saya akan minta kepada Allah yang telah mengirim Anda datang kepada saya. Closing kisah ini coba diambil pelajaran baik-baik. Butuh kesabaran. Selanjutnya juga saya sarankan sunnah Nabi SAW. Kalau kita sedang diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Lihat orang yang lebih susah. Kalau kita pincang, na'udzubillah, puntung kakinya satu, lihat orang yang puntung kakinya dua. Puntung kakinya dua, lihat orang yang juga puntung tangannya. Puntung kaki dan tangannya, lihat orang yang buta. Selalu orang yang lebih susah. Sehingga kita selalu tahu nikmat Allah begitu besar kepada kita. Kadang-kadang teman-teman ada orang berkeluh kesahnya luar biasa, karena sebenarnya masalahnya kecil dalam hidupnya. Masalahnya masih bisa dia laluin, tapi dia besar-besarkan masalah itu. Sehingga akhirnya dia tidak melalui cobaan dengan baik. Apa kata Umar radhiyallahu anhu tentang masalah ini? Orang yang Allah berikan cobaan kepada dia, dan pasti Allah akan uji hamba-hamba. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 155 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit takut. Minal khaufi wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan jiwa. Yang orang kita cintai meninggal, harta juga kurang, hasil panen juga kurang, pekerjaan tidak ada, di PHK kayak sekarang masa pandemi. Wabashshirus sabirin, dan sampaikan kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ya Allah? 156-nya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Ulaika, mereka lah. Alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Mereka akan dapat ya jalan keluar dan rezeki dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, gitu kan? Dari sini teman-teman sekalian, Anda sabar dalam melaluinya dan lihat orang yang lebih berat. Insya Allah akan ada jalan keluar, tidak mungkin tidak. Yang penting teman-teman, di saat kita lagi genting, terus bergerak, terus berusaha, terus ikhtiar, terus berdoa kepada Allah SWT. Saling dukung-menukung, jangan saling menyalahkan. Jangan Anda menyalahkan suami yang mungkin lagi stres juga pengen cari kerjaan. Jangan juga suami berhenti total dari usaha. Apa saja. Mungkin rezeki Anda ada pada tetangga Anda, mungkin ada rumah yang mewah, yang bagus di dekat rumah, tawarkan diri. Betul-betul masa pandemi ini saya kuli bangunan, saya nggak bisa kerja apa-apa, rumah saya di sebelah sini. Ada yang bisa saya kerjakan, bersihin kebun kah, ke taman kah, di sini. Apalah ya, cuci mobil, kan bisa apa saja. Coba, mungkin rezeki di situ. Siapa tahu Allah SWT gerakkan mereka, orang-orang kaya tetangga Anda itu, justru mereka bisa menyiapkan buka puasa, sahur. Alhamdulillah, kehidupan bisa berjalan, gitu kan? Maka Allahu a'lam, itu yang saya bisa kasih jawaban, karena saya juga merasa prihatin dengan keadaan ibu dan suami dan semua muslim yang sedang tertimpa seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan kita semua jalan keluar yang terbaik, ya.